Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Roh yang telah meninggal ini pernah mengklaim telah melangkah ke jalur kenaikan sejak akhir hukum, dan pernah bertanggung jawab atas pesta budidaya makhluk abadi. Saat berbicara dengan Suyi dan yang lainnya, dia menunjukkan sikap arogan. Tapi saat ini, menghadapi pecahan perunggu yang tergantung, dia berlutut, melihat dengan takjub dan ketakutan. Ini bukan salahmu. Suara laki-laki yang lembut datang dari pecahan perunggu. Selanjutnya, cahaya dan hujan mengalir, dan sesosok muncul dari udara tipis. Seperti peri, pria sebelumnya, yang bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, mungkin memiliki basis kultivasi yang dapat diabaikan, tetapi kekuatan Dao semacam ini saja sudah cukup untuk menimbulkan ancaman fatal bagi kita. Pria Tao yang berpenampilan tampan seperti pemuda itu, terdengar seperti lonceng pagi dan gendang. Itu sebabnya, saya ingatkan sebelumnya, alasan mengapa Anda harus pergi sesegera mungkin. Reinkarnasi? Itulah yang membuatku bingung. Pendeta Tao berbisik, dalam rumor, masa lalu, sekarang, dan masa depan, semua tatanan dikendalikan oleh para dewa, tetapi reinkarnasi tidak termasuk. Hari ini, ada orang-orang di dunia yang bereinkarnasi, dan mereka belum terbunuh. Ini tidak diragukan lagi merupakan variabel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Omong-omong, mata Tao itu berbinar, demikian pula, ini juga merupakan kesempatan langka bagi kita. Roh yang mati itu berkata, Tuhan, apa yang engkau katakan? Song He, meskipun kami selamat secara kebetulan dari akhir era hukum, kami diganggu oleh kutukan dan kekuatan aneh, dan hanya tubuh hantu ini yang tersisa untuk bertahan hidup. Alis Tao menunjukkan sedikit kedinginan, semua ini karena bencana terlarang yang memotong jalan kenaikan. Meskipun aturan Zhou Tian telah mengalami perubahan drastis di tahun-tahun ini, memberi kita kesempatan untuk membentuk kembali tubuh Tao dan melanjutkan jalur budidaya makhluk abadi, selama kekuatan kutukan tidak dihilangkan, itu untuk mengembalikan Taoisme masa lalu, semuanya sulit, belum lagi menjadi abadi di masa depan. Tapi, omong-omong, mata Tao menjadi cerah seperti matahari, sekarang adalah kesempatannya. Karena kekuatan reinkarnasi, belenggu dan kutukan masa lalu dapat diakhiri, sehingga jiwa-jiwa mati seperti kita bisa dibebaskan sepenuhnya. Roh almarhum yang berlutut di tanah bergetar karena kegembiraan. Sebagai jiwa yang mati, dia mungkin tidak mengerti betapa langkanya kesempatan seperti itu. Zaman abadi, di zaman akhir hukum, jalan menuju kenaikan terputus, generasi pembudidaya abadi saya menderita malapetaka, dan mereka terjebak di tempat yang tidak dapat kembali. Jadi sedemikian rupa sehingga para beku di dunia itu benar-benar berani menganggapku sebagai mangsa dan membiarkan mereka berburu. Alis sang Taois menunjukkan sedikit kekecewaan, cukup emosional, untungnya, Dao besar berusia 50, Tianyan 49, masih ada secercah kehidupan, ini bisa disebut jalan menuju surga. Roh mati di tanah berkata, Tuan, menurut apa yang Anda katakan, orang itu memiliki kekuatan reinkarnasi dan juga akan mengancam kita dengan serius. Tidak mudah menghadapinya. Pendeta Tao itu tersenyum dan berkata, mengapa berkelahi dan membunuh? Temukan kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengannya dan minta dia membantu kita, bukankah lebih baik? Dead Spirit terkejut dan berkata, tapi, bagaimana jika dia menolak? Pendeta Tao itu tersenyum dan berkata dengan percaya diri, saya selalu percaya bahwa manusia lebih baik daripada surga, dan itu adalah pekerjaan manusia. Omong-omong, dia mengingat sesuatu dan berkata, Song He, ayo pergi dan lihat orang asli Hong Yun, bersama. Awan merah langsung. Roh yang mati itu membeku, memikirkan keberadaan yang sangat menakutkan. Petir berwarna darah yang menyilaukan berubah menjadi awan teratai berwarna darah, diselimuti langit di atas daratan yang mengambang di lautan ketidakpastian. Tanahnya sebanding dengan ukuran kota, dan itu seperti reruntuhan, penuh dengan tembok yang runtuh dan puing-puing yang pecah. Hanya di bagian tengah, terdapat rumah batu sederhana. Di depan rumah batu, buka kebun sayur. Di kebun sayur, terdapat berbagai sayuran yang biasa dijumpai di dunia, seperti selada, daun bawang, mentimun, terong,
yang semuanya terlihat sangat segar. Kebun sayur tidak besar, dikelilingi pagar, di luar pagar, seekor anjing tanah kuning berbaring malas di sana, dengan mata tertutup. Seorang wanita duduk di meja batu, memegang pisau pendek, memotong seikat daun bawang. Dia terlihat seperti wanita petani dengan rambut hitam panjang. Penampilannya agak biasa-biasa saja, kulitnya agak pucat, hanya sepasang mata yang sebening dan sebersih air musim gugur. Yang paling istimewa adalah temperamennya, pendiam dan sederhana, dengan semacam ketenangan dan ketenangan dari tulang. Adegan ini tidak biasa. Bahkan tanah terapung ini penuh dengan reruntuhan bobrok. Bahkan jika Raja Alam Dongyu ada di sini, Anda akan merasa ketakutan. Di sini, ada rumah batu, kebun sayur, anjing tanah, dan wanita seperti wanita petani. Terlihat tidak pada tempatnya. Dari kejauhan, roh mati yang dikenal sebagai Songhe menggigil ketika melihat pemandangan ini, menundukkan kepalanya tanpa sadar, dan tidak berani melihat lagi. Di depannya, sebuah suara lembut datang dari pecahan perunggu mengambang, "Tunggu saja di sini." Sementara berbicara, pendeta Tao tampan yang mengenakan mahkota kembang sepatu muncul dari udara tipis. Memperbaiki pakaiannya, dia melangkah maju. Ketika mereka tiba di suatu tempat 30 kaki jauhnya dari rumah batu itu, Taois itu jatuh ke tanah dan memilih untuk berjalan. Dan warna kental di antara alisnya semakin lama semakin berat, seperti musuh. Di depan pagar kebun sayur, mata anjing tanah yang merangkak malas di tanah membuka celah, dan matanya menatap wanita yang duduk di meja batu. Wanita itu telah memotong seikat daun bawang menjadi potongan-potongan tipis yang rapi, panjangnya persis 2 inci. Dia tampak tidak sadar, mengeluarkan sekantong tepung dan sepanci air, menyingsingkan lengan bajunya, dan mulai membuat mie, mengabaikan Tao yang datang berkunjung. 10 kaki jauhnya, Taois yang mengaku sebagai Li Beisan tidak hanya tidak merasa kesal, tetapi ekspresinya menjadi lebih serius, dan berkata, "Saya mengerti aturan orang yang sebenarnya, tetapi saya telah alasan bagus untuk datang ke sini, saya percaya bahwa orang yang sebenarnya mengenal saya pasti akan tertarik setelah Anda datang ke sini." Salah satunya adalah Biksu Iblis Guawan. Salah satunya adalah sarjana hantu di Pulau Kurogen. Salah satunya adalah awan merah asli di reruntuhan guntur darah. Di antara mereka, Hongyun Zenren adalah yang paling sederhana dan misterius, dan juga yang paling ditakuti. Aturannya sangat istimewa, tidak peduli siapa yang datang menemuinya, jika dia tidak tertarik dengan alasannya, itu pasti akan menemui jalan buntu. Di depan meja batu, wanita itu sudah menguleni adonan menjadi adonan, dengan ekspresi tenang dan fokus. Abaikan Li Beisan yang datang berkunjung. Pada saat itu, tubuh Li Beisan diam-diam tegang, dan dia tidak berani menunda lagi, dan berkata terus terang, "Saya telah menemukan cara untuk menghilangkan kutukan Dao." Begitu kata-kata ini keluar, anjing itu diam-diam bangkit. Wanita yang menguleni adonan tampaknya akhirnya tertarik dan berkata, "Bicaralah." Li Beisan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Seorang biksu muda yang bertanggung jawab atas misteri reinkarnasi telah muncul di lautan ketidakpastian." Reinkarnasi? Gerakan tangan wanita itu berhenti. Anjing itu tampak gelisah, mengibaskan ekornya. Melihat adegan ini, Li Beisan menghela nafas lega. Dia yakin bahwa orang asli Hongyun yang misterius dan menakutkan ini telah terangsang. Jika bukan karena ini, aku tidak akan bisa pergi hidup-hidup hari ini. Saya di sini untuk mengundang orang-orang nyata untuk memanfaatkan kesempatan ini. Li Beisan berkata dengan cepat, "Sejujurnya, saya melakukan ini. Pertama, saya berpikir bahwa dengan kekuatan saya saat ini, saya khawatir saya tidak akan dapat mengambil kesempatan ini, dan kedua, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk tetap berada di depan orang yang sebenarnya." Kesan yang bagus. Dia tampak sangat jujur, dia mengutarakan pikirannya dan tidak berani menyembunyikannya. Inilah kekuatan awan merah yang sesungguhnya. Dia hanya mengatakan satu kata dari awal hingga akhir, dan biarkan Li Beisan menjelaskan niatnya yang sebenarnya satu persatu. Pada titik ini, dia mengeluarkan penggulungnya dan mulai menggulung adonan, tetapi dia berhenti berbicara. Dan anjing lokal tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu tidak pergi ke biksu tua yang jahat?
Atau pergi ke cendekiawan yang penuh dengan kebajikan dan kebenaran tetapi penuh dengan air yang buruk? Li Beisan terdiam sejenak, dan berkata, mereka tidak peduli dengan kesejahteraanku, dan bahkan melakukan hal-hal seperti membunuh keledai, menyeberangi sungai, dan menghancurkan jembatan, tapi nyata orang tidak akan. Anjing itu tertawa dan berkata, kamu iblis tua, kamu sedikit pintar. Kamu pergi dan bawa orang itu, jika itu seperti yang kamu katakan, aku akan mengingat kebaikanmu. Wanita itu membuka mulutnya, dia terus fokus pada masalah di tangannya, dan tidak pernah melihat kembali ke Li Beisan dari awal hingga akhir. Li Beisan disegarkan dan berkata, ya. Dia membungkuk lagi sebelum berbalik. Di kejauhan, Song He, yang telah menunggu di sana, melihat Li Beisan kembali hidup-hidup, dan dia lega untuk waktu yang lama, dan jantung yang tergantung di tenggorokannya akhirnya jatuh. Segera, dia dan Li Beisan pergi bersama. Nona, reinkarnasi muncul kembali. Variabel yang belum pernah terlihat selama berabad-abad telah datang, kali ini. Kita akhirnya bisa meninggalkan tempat hantu ini. Di depan pagar kebun sayur, anjing itu mengibaskan ekornya dengan semangat. Wanita itu tampak damai dan berkata, ingat hari ini di kota asalmu? Anjing itu terkejut dan menggelengkan kepalanya. Ini festival pertengahan musim gugur. Wanita itu menatap ke langit, bulan adalah kampung halamanku, tapi kampung halamanku. Bolehkah aku kembali? Sudut alis dan matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Anjing bumi terdiam sejenak, lalu berkata, Nona, reinkarnasi yang dilarang oleh kontrak para dewa telah muncul, bagaimana mungkin kita tidak kembali ke kampung halaman kita? Wanita itu tercengang, senyum tipis muncul di bibirnya, dan berkata, ini masuk akal, saya akan menghadiahi Anda dengan kue hari ini. Berbicara, dia mulai membuat pangsit. Di satu sisi, anjing itu menyeringai. Nona dia, suasana hati akhirnya membaik. Kedalaman lautan sihir yang tak terbatas. Kabut memenuhi udara, dan air laut hitam yang luas bergelombang. Suyi dan rombongannya berlari kencang. Harta karun ini sangat ajaib, dapat membuat wilayah laut tenang dan tentram, dan juga dapat menekan monster menakutkan yang bersembunyi di laut dalam. Yang paling penting adalah dengan harta ini, ketika biksu menyelam ke kedalaman laut, itu seperti berjalan di tanah tanpa pengaruh apapun. Lari, kabur. Suara teriakan cepat terdengar dari laut yang jauh. Di kejauhan, sekelompok biksu melarikan diri dengan panik dan panik. Di belakang mereka, laut bergelombang, badai mengamuk, dan seekor burung bertulang besar seperti gunung sedang mengejar dengan sayap yang mengepak. Burung tulang itu sangat sombong, matanya seperti sepasang danau berwarna darah. Tidak. Raja kerajaan menjerit nyaring, dan tubuhnya dihancurkan oleh guntur berdarah, dan tubuh serta jiwanya dihancurkan. Apakah kamu lelah hidup? Mengapa kamu tidak melarikan diri? Ketika seorang pria parubaya yang memegang tombak melihat Suyi dan rombongannya bergegas menuju sisi ini, dia mau tidak mau berteriak keras. Pria ini memiliki hati yang baik. Zhuang Bifan tertawa. Dengan kecepatan mereka akan disusul oleh burung tulang itu dalam beberapa saat. Wei San terbang dengan cepat. Dia bisa melihat bahwa perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan para biksu itu tidak mungkin bisa melarikan diri. Paman Su, perlukah kami membantu? Pluto memandang Suyi dengan sepasang mata yang indah. Bibir Suyi berkedut tanpa terasa. Dalam perjalanan, Pluto tampaknya telah menerima kenyataan bahwa dia adalah kakaknya. Saat memanggil pamannya, itu disebut wajar. Ketika jalan melihat ketidakadilan dan menghunus pisau untuk membantu, ini adalah tindakan kebaikan, mengapa tidak membantu? Suyi berkata sambil melambaikan lengan bajunya. Cahaya pedang yang dipenuhi dengan nafas reinkarnasi tersapu. Boom! Di kejauhan, tubuh burung tulang seukuran gunung tiba-tiba membeku, lalu meledak dan pecah. Para biksu yang melarikan diri semua terkejut dan tercengang. Hantu menakutkan itu baru saja dimusnahkan seperti ini? Ketika mereka kembali sadar, Suyi dan rombongannya sudah menghilang ke kedalaman laut yang luas. Di jalan berikutnya, Suyi dan rombongannya menemukan banyak hal serupa, dan lambat laun mereka tidak terkejut. Terkadang ketika beberapa biksu dalam bahaya,
Suyi tidak keberatan membantu mereka. Selama periode ini, Suyi akhirnya mengkonfirmasi satu hal. Kekuatan reinkarnasi dirancang khusus untuk menahan orang mati. Faktanya, Suyi telah menemukan bahwa kekuatan reinkarnasi dapat memainkan efek yang luar biasa dan magis ketika membunuh roh-roh mati sedini ketika dia berkeliaran di Crow Ridge di alam bintang doa surgawi. Dan sekarang, dia hanya memverifikasi lebih lanjut. Dan dalam menghadapi roh mati, reinkarnasi juga memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Apakah ini berarti reinkarnasi dapat membunuh kekuatan apapun melawan masa lalu? Pikir Suyi. Dia menguasai semua jenis hukum tertinggi, tetapi dia merasa sangat melelahkan dan sulit untuk memahami dua hukum reinkarnasi Dao yang hebat dan Xuanzu. Hingga kini, kendalinya atas kedua hukum Dao ini belum mencapai tingkat kecil. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan betapa terpisahnya samsara dan makna mendalam Xuanzu, jauh dari sebanding dengan hukum Seon dalam pengertian umum dunia ini. Namun, ketika berhadapan dengan beberapa kekuatan aneh dan tidak menyenangkan, reinkarnasi seringkali dapat meletus dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dougi, apakah itu gunung suci? Tiba-tiba, Zhuang Bifan berteriak kaget. Di laut di kejauhan, ada gunung yang bergulung. Pada pandangan pertama, tidak ada akhir yang terlihat. Itulah gunung penyu hitam yang membuat orang membicarakan dan mengubah warna di langit berbintang. Mata Suyi bersinar-sinar. Pada masa itu, Guanzu ada di sini, dan menggunakan pedang dunia untuk sepenuhnya menekan nelayan, pemimpin sekte Dewa Galaksi. Gunung Heiyuan. Semua orang sangat menginspirasi dan dipahami. Menurut rumor, gunung penyu hitam di zaman kuno berubah dari mayat penyu hitam, daripada gunung besar. Hah? Tiba-tiba, Suyi memperhatikan bahwa dibandingkan dengan aslinya, Gunung Heiyuan jelas berbeda. Ada banyak retakan di gunung yang bergulir. Dari kejauhan, Gunung Heiyuan tampak diselimuti malam yang gelap seperti tinta, yang membuat orang berdebar-debar. Pergi dan lihat. Ketika Suyi memikirkannya, dia memimpin kerumunan menuju Gunung Heiyuan. Boom! Baru saja memasuki pinggiran Gunung Heiyuan, dan perubahan mendadak terjadi, dan sekelompok roh mati bergegas keluar. Masing-masing dari mereka bisa dikeluarkan dan dibunuh. Saat ini, ada ratusan jiwa yang mati ini. Suyi mengerutkan kening, dan itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setidaknya tidak ada satupun roh mati di Gunung Heiyuan saat itu. Pergi! Lengan Suyi membengkak, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dikosongkan seperti hujan deras, menyapu langit, dan membantai ratusan roh mati di tempat. Bersikap rapi. Zhuang Bifan dan yang lainnya telah lama terkejut. Dalam perjalanan, jika bukan karena Suyi, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk sampai ke sini. Pergi. Suyi memimpin. Ini membuat semua orang hampir berpikir bahwa mereka telah membobol sarang kematian. Ada terlalu banyak roh yang mati, tidak aktif di Gunung Heiyuan, padat. Namun, roh-roh mati ini hampir tidak memiliki kebijaksanaan, dan kesadaran mereka kacau. Meskipun mereka sangat kuat, di depan Suyi, tidak ada banyak ancaman sama sekali. Segera, Suyi memimpin kerumunan untuk dengan mudah membunuh jalan berdarah. Namun, firasat buruk muncul di hatinya. Sudah lama sejak dia menekan nelayan di Gunung Heiyuan, tetapi jelas ada kejutan di sini. Ini membuat Suyi bertanya-tanya apakah nelayan yang ditekan di sini sudah melarikan diri. Mungkin tidak. Suyi teringat sesuatu. Nelayan besar. Avatar Dao, yang pernah mengemudikan Wan Xingzu, muncul di tepi kolam reinkarnasi dunia bawah. Belum lagi, Suyi telah melihat Wan Xingzu di sisi kolam samsara. Perahu harta karun hitam membawa karma paruh waktu nelayan, tetapi ditekan oleh pedang dunia. Sederhananya, pedang di dunia ini seperti sangkar. Saat Suyi memikirkannya, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Hampir pada saat yang sama, nyanyian pedang bergema dari pegunungan di kejauhan, mengaduk-aduk langit. Pedang dunia. Mata Suyi berbinar, dan nelayan itu benar-benar tertekan di sini. Tapi segera, Suyi mengerutkan kening, dia mendengar suara pedang di dunia, itu adalah peringatan. Apakah ada bahaya yang mengintai di tempat di mana para nelayan ditekan?
Suyi diam-diam berkata. Dan pemahaman penonton dengan pedang dunia manusia sebenarnya memberikan peringatan pada saat ini, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa bahaya tersembunyi di tempat itu sangat mungkin mengancam penonton di puncak. Memikirkan hal ini, Suyi menginstruksikan, Lao Zuang, Weizi kecil, kamu akan melindungi orang lain nanti, pastikan untuk mengikutiku dengan cermat. Semua orang mengagumkan dan waspada. Suyi tidak lagi ragu-ragu dan melanjutkan. Dalam beberapa saat, sebuah gunung yang diselimuti kabut hitam muncul. Di kaki gunung, ada sebuah makam. Di depan makam berdiri sebuah batu nisan dengan tulisan Makam Mayat Hidup Zhang Tianyun. Tulisan tangannya elegan dan tidak terbatas. Guanzu lah yang ditinggalkan oleh nelayan saat itu. Zhang Tianyun adalah nama asli nelayan tersebut. Di makam, dewa nelayan ditekan. Di tanah tidak jauh dari makam, ada kapal harta karun hitam, berbentuk seperti ikan spiritual, sempit di kedua ujungnya dan lebar di tengah, dan juga ditutupi dengan lapisan perahu kanopi. Pedang perang berbentuk unik dimasukkan di haluan kapal. Pisau hitam yang panjang dan sempit serta gagang horizontal berbentuk salib. Penghakiman Tuhan. Cincin di sekitar gagangnya memiliki pesona bulat dan lengkap. Pegangan di ring seperti, kembali ke awal. Pada saat ini, Pluto mengenalinya. Dia biasa menjelajahi kolam reinkarnasi dengan Suyi. Dia telah melihat kapal harta karun hitam ini dan pedang Dao berbentuk unik. Dan dia ingat dengan jelas bahwa nelayan pada waktu itu pernah berkata bahwa pedang inilah yang menghancurkan karir paruh waktunya, dan dia bekerja keras seperti penjara, menekannya hingga hari ini. Ketika Suyi melihat pedang ini, ada perasaan kesepian yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Kesepian dan kecewa. Pedang ini disebut dunia. Pernah mengikuti penonton ke langit berbintang, dan dianggap sebagai pedang ganas pertama di dunia. Tapi pedang itu bergetar hebat saat ini, mengeluarkan teriakan pedang yang ganas dan cepat, seolah mendesak Suyi untuk pergi dengan cepat. Guanzu, kamu akhirnya di sini, aku, Andit yang ditekan olehmu, telah menunggumu di sini terlalu lama. Pada saat yang sama ketika Suyi dan yang lainnya tiba, suara lembut seperti angin musim semi terdengar. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.